Shalom. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari yang indah ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita bisa menikmati hari yang indah, hari yang baik, dan kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 43. Ya, Kejadian 43 kita melihat di sini bagaimana Yusuf menunjukkan sikap yang luar biasa ya. Dia tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, dan tidak ada ingin menyakiti saudara-saudaranya, tetapi dia mengasihi saudara-saudaranya dan memberi pelayanan yang terbaik bagi saudara-saudaranya. Mari kita lihat firman Tuhan dari pasal 43 dari kitab Kejadian, mulai dari ayat 13. Ayat 13 saya baca, 14 Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian, bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa di sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada bulannya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dan keledai berdarinya. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuhan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung, tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberkati kasih karunia kepadamu anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinya tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ bersama-sama. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana penerimaan Yusuf kepada saudara-saudaranya ya. Jadi diajak untuk makan bersama, dan itu satu penghargaan ya.
satu penghargaan, bagaimana mereka makan bersama. Kalau kita lihat di ayat 34, lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih besar daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia, ya. Dan mereka menikmati persekutuan yang indah. Mereka dikatakan sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Kira-kira begini, Yusuf tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya tidak tahu. Wah, kok kita dikasih makan ya, kok diperlakukan baik, ini apa ini? Masih penuh dengan tanda tanya, ya, penuh dengan tanda tanya. Itu sebabnya waktu mereka datang dan Yusuf berkata supaya mereka diajak masuk ke rumah, lihat pandangan saudara-saudaranya, ya, di ayat 18. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Ya, selalu pikiran negatif, ya. Ya, bisa saja kalau kita di posisi seperti saudara-saudara Yusuf, bisa ya, wah, kita dimasukkan ini, jangan-jangan ini semua jebakan Batman ini, ya. Wah, nanti kita ditangkap, kemudian dipenjarakan, harta-harta kita diambil. Jadi selalu negatif kalau kita melihat pola berpikir daripada saudara-saudaranya Yusuf, ya. Dia tidak mengerti, mereka tidak mengerti bahwa mereka diperlakukan dengan baik, ya. Tetapi karena memang sebelumnya mereka sudah melakukan dosa, kesalahan, selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan. Jadi orang yang, ya, sering kali melakukan dosa, ya, itu seringkali dibayang-bayang rasa ketakutan atau kecurigaan. Gini, kalau kita sering mencurigai orang lain, ya, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Nah, itu tidak jauh dari sikap kita yang memang melakukan hal yang jahat. Jadi kita melihat diri kita, sehingga kita, misalnya saya lakukan hal yang jahat, jadi berdasarkan penilaian saya sebagai orang jahat, saya nilai orang lain juga jahat seperti saya. Wah, ini jangan-jangan ini, ya. Seseorang yang suka berspekulasi selalu melihat orang, jangan-jangan orang juga berspekulasi, begitu loh. Nah, jadi hal yang negatif yang dilakukan oleh saudara-saudaranya ini yang selalu mereka pikirkan, hal yang negatif, karena memang pekerjaan mereka seperti itu, sehingga menilai orang lain pun negatif, ya. Wah, ini gara-gara kita uang itu, ya, kita bawa lagi, padahal kita nggak ambil loh. Wah, ini jebakan, ya, ini jebakan. Tetapi lihat saudara apa yang mengurus rumahnya Yusuf, ya, boleh katakan stafnya, ya, pelayannya Yusuf berkata, ya, jangan takut, ya. Nah, di ayat 20 mereka berbicara begini, mohon bicara Tuhan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan, tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang sejumlahnya ada di dalam mulut karung, tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Nah, kemudian lihat ini dari pegawainya Yusuf, ya. Tetapi jawabnya, tenang, ya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu, uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannya lah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Ya, menarik. Ini orang Mesir berkata kepada mereka, Allahmu dan Allah bapamu. Nah, waktu mereka pergi, kita melihat bagaimana Yakub, ya, Israel, ya, menyerahkan anaknya Benyamin untuk dibawa ke Mesir sesuai dengan janji, ya, saudara-saudaranya, bahwa
ketika mereka bercerita bahwa masih ada adik kami yang paling kecil, Yusuf berkata ambil. Ya, nah awalnya Yakub berat hati, berat hati memberi anaknya Benyamin. Nanti kalau dia mati sudah saya orang yang paling malang lah, kira-kira begitu, paling menyedihkan. Kenapa ini harus terjadi? Cukup lama ya tidak diizinkan, tetapi kemudian karena perbekalan mereka sudah mulai habis, ya anak-anak Yakub yang lain berkata, ini jangan kita berlambat-lambat. Ya oke, jaminannya saya deh kalau gitu, saya jaminannya begitu ya. Akhirnya Yakub merelakan anaknya Benyamin untuk ikut. Nah, ayat 13 dikatakan, bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah ini ya, Allah yang maha kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain ya beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Jadi Yakub ya bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, ya Allah yang maha kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan ya. Jadi ini adalah doa, ya doa yang disampaikan oleh Israel pada Tuhan supaya anak-anaknya semua selamat, ya akan kembali dikatakan. Dan betul ya, anak-anaknya tidak ada yang dibunuh di Mesir ya, karena Yusuf tidak seperti yang mereka duga akan melakukan hal yang jahat, akan memenjarakan mereka, tidak ya, tetapi Yusuf ya sangat memberi perhatian kepada saudara-saudaranya ya. Jadi yang dilakukan Yusuf berbanding terbalik dengan apa yang dipikirkan oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudara memikirkan hal yang jahat atau hal yang tidak baik, tetapi dari sisi Yusuf kita lihat dia memikirkan hal yang baik untuk saudara-saudaranya. Padahal kesempatan untuk membalas ada loh ya, ini peluang bagi dia untuk mau mengecilkan, mau menindas saudara-saudaranya, mau mengejek, mau apa saja bisa, tetapi Yusuf tidak lakukan itu. Menarik apa yang dilakukan Yusuf. Dikatakan ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya ya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Wow, justru yang dilakukan oleh Yusuf adalah menjamu saudara-saudaranya ya, bukan menganiaya, bukan menindas, bukan balas dendam, bukan berkata aku ini loh Yusuf, kalian dulu kan benci saya, kalian dulu kan mau bunuh saya, kalian kan yang menjual saya, bukan. Jadi dia mengetahui keadaan saudara-saudaranya di tanah Kanan, dia tahu kondisi papanya, masih hidupkah papamu, ayahmu yang sudah tua ya, tapi dia bertanya itu karena rasa ya kangen juga, sayang sama papanya ya. Jadi lihat Yusuf, wah luar biasa ya, pribadi yang luar biasa ya, dia memberi pelayanan yang terbaik bagi saudara-saudaranya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini satu teladan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Jika ada orang-orang yang menganiaya kita, ada orang-orang atau saudara kita mungkin menyakiti hati kita, menghina kita, mengejek kita, kemudian satu ketika kita berhasil, kita menjadi orang yang dihormati dan ada kesempatan untuk membalas dendam. Nah, jangan pernah kita membalas dendam, amin. Jangan, tetapi lihat, mungkin dengan dia dulu menghina saya, dia mengejek saya, dia bully saya, tetapi itu membuat saya menjadi kokoh, menjadi pribadi yang berjuang gigih dan mau melakukan yang terbaik. Dan ketika kita berhasil, kita mau berkata terima kasih, kamu dulu ejek saya, kamu dulu bully saya, bahwa saya nggak bisa apa-apa lah ya, tetapi hari ini terbukti Tuhan menolong saya. Jadi tidak usah melakukan kebencian ya kepada orang-orang yang menyakiti hati kita.
Nah, di ayat 27 ya 26 mulai, ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Ini kemarin kita sudah lihat perjumpaan pertama pun mengingatkan Yusuf akan mimpinya, saudara-saudaranya sujud. Ya, setelah saudara-saudaranya pergi membawa bekal dan kehabisan lagi, mereka datang mengambil, ini kedatangan yang kedua ke Mesir, mereka juga itu saudara-saudaranya sujud. Ya, jadi diingatkan ya bahwa mimpi daripada Yusuf ya tergenapi, saudara-saudaranya sujud. Jawab mereka, ya dikata ayat 27, sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebut itu selamat? Masih hidupkah? Ia jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ya, ayahmu, hambamu dikatakan, ya ayah kami, ya hambamu ayah kami. Wah, jadi mereka mengakui ya kalau Israel ya Yakub yang adalah ayah mereka adalah hamba dari Yusuf. Wah, ya kalau kita lihat di sini mimpi yang kedua daripada Yusuf ya, dan itu ada pengakuan dari saudara-saudaranya, hambamu ayah kami ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat respon Yusuf yang luar biasa ya. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Lihat selalu bagaimana peranan Allah ya, dan ini pun diakui oleh Yusuf. Ya, tadi waktu Benyamin bersama saudara-saudaranya akan berangkat ke Mesir, Yakub berkata, kiranya Allah ya, Allah menyertai kamu, Allah ya memberikan kasih karunia-Nya seperti Allah. Jadi selalu bersandar kepada Allah ya. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Wow, ini dia sudah nggak bisa tahan lagi, terharu, senang, bahagia. Ya, sekian lama tidak berjumpa dengan saudara-saudaranya, dan dia tahu bahwa papanya juga masih hidup, masih menantikan dia. Dia masuk kamar, dia menangis ya. Dia tangis bukan sedih ya, terharu ya. Oh, selama ini dia sebatang kara ya di negeri orang, tetapi dia akhirnya berjumpa dengan saudara-saudaranya. Ini sesuatu hal yang membahagiakan. Nah, dia bersuka cita, Yusuf bersuka cita berjumpa dengan saudara-saudaranya, dan hal ini ditunjukkan kebahagiaannya dengan menghidangkan makanan. Ayo kita makan ya, walaupun nanti makan beda ya, karena mereka belum tahu tentang Yusuf, dan orang-orang Mesir sudah mengerti bahwa orang Ibrani tidak bisa sama-sama dengan orang Mesir. Itu satu penghinaan itu bagi mereka ya, kekejian. Jadi memang Mesir merasa mereka lebih hebat ya, orang-orang Ibrani ini tidak masuk hitungan lah istilahnya, jadi dipisahkan. Nah, yang mau kita lihat di sini bahwa Yusuf tidak mau menjaga atau membuat gap ya dengan saudara-saudara. Jadi mereka duduk bersama, itu sebabnya mereka jadi heran, loh kok bisa begini, ada apa? Masihkah akan ada strategi lain untuk menghancurkan kita, menangkap kita, kira-kira gitu ya. Ini apakah ini jebakan Batman begitu ya? Jadi saudara-saudaranya selalu hal negatif, tetapi Yusuf tidak ada rancangan negatif yang ya dirancangkan oleh Yusuf bagi saudara-saudaranya. Dia selalu positif ya. Waktu dikatakan katakan begini-begini ya, itu semua tujuannya adalah supaya saudara-saudaranya mendapatkan pelayanan yang terbaik. Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan, kita melihat satu pribadi yang luar biasa, yang wah mantap ya, perlu kita teladani ya, tetap mampu menunjukkan kasih kepada saudara-saudaranya sekalipun saudara-saudaranya
telah melakukan hal yang jahat kepadanya. Jadi tidak membalas dendam, ya, karena ada kesempatan untuk membalas dendam, tetapi tetap menunjukkan kasih, tetap memperhatikan, bahkan memberi yang terbaik bagi saudara-saudaranya, ya. Nah, mampukah kita melakukan hal seperti itu? Ini menjadi satu pertanyaan dan tantangan, dan perlu kita jawab, ya, saya mampu, ya, karena Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita. Ya, jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan masih menyimpan dendam, masih menyimpan sakit hati kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita, dengan orang-orang yang pernah menzolimi kita, tetapi kita tetap simpan itu kebencian kita kepada mereka. Itu suatu perbuatan yang merugikan kita, merugikan diri sendiri. Jadi lebih baik lepaskanlah pengampunan, beri pengampunan dan salurkan kasih. Ya, Tuhan sudah mengasihi kita, hendaklah kita juga mengasihi orang lain. Amin. Jangan membalas dendam ketika ada kesempatan untuk membalas. Jangan, tetapi tetap tunjukkan kasih. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita untuk mempraktekkan kasih itu sebagaimana Yusuf, ya, memperhatikan, peduli kepada saudara-saudara, menghidangkan makanan kepada saudara-saudaranya, bersukacita bersama saudara-saudaranya. Dia terharu berjumpa dengan saudara-saudaranya. Jadi sesuatu yang negatif di dalam pikiran Yusuf tidak ada. Dia tetap menunjukkan kasihnya kepada saudara-saudaranya. Tuhan memberkati kita. Kita masuk dalam doa-doa kita berserah kepada Tuhan. Tuhan akan terus memimpin kita sampai terselesainya semua program Allah di dalam hidup kita. Kita naikkan satu pujian, kemudian kita akan langsung berdoa bersama-sama.